Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifra Manaji Pangestu dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi yang ada di modul 9, 10, dan 11. Langsung saja kita mulai kepada materinya. Yang pertama, manajemen memori. Memori, pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Array besar dari word atau byte atau disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Manajemen memori, yaitu suatu kegiatan untuk mengolah memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengolahan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran serta secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Manajemen memori juga sebagai salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Tanda pengenal untuk pencarian letak memori adalah alamat, lintasan atau track, sektor pada suatu disk. Memori kerja. Tugas utamanya yaitu menampung pekerjaan itu pada saat sebelum dan sesudah pekerjaan itu dilaksanakan oleh prosesor dan menampung berbagai hal yang diperlukan prosesor. Contohnya ada sistem operasi, sistem bahasa, dan catatan. Nah, contoh memori tetap yaitu ada ROM, RPOM, ERPOM, EEPROM. Contoh memori bebas yaitu RAM. Memori dukung. Untuk mendukung memori kerja, umumnya berbentuk disk sehingga berlaku juga asas pemutakhiran. Setiap track dan sektor dapat menyimpan sejumlah byte dari memori kerja. Memori kerja dicapai melalui alamat memori dan register data memori. Dan untuk pencapaian informasi di memori dukung, isinya harus dipindahkan dulu ke memori kerja atau memori dukung, yang artinya memori semu atau memori virtual. Contoh memori dukung di situ ada floppy, hard disk, dan CD. Alamat memori. Alamat memori mutlak. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal. Maka disebutlah alamat fisik, dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak, atau nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Selanjutnya ada alamat memori relatif. Alamat memori yang digunakan oleh pemrogram berurutan. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk satu informasi, jika alamatnya awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat yang menyimpan informasi, maka dikenal juga dengan alamat memori logika. Komponen memori. Pertama ada sistem bahasa pemrograman. Translator tergantung pada program yang digunakan dan memiliki runtime subroutine yang mengatur program dari bahasa pemrograman untuk mengatur translator. Selanjutnya ada sistem utilitas. Merupakan bagian dari sistem operasi komputer, biasanya berbentuk berkas dalam memori arsip. Sini inti. Yang selanjutnya ada inti sistem operasi.
terdiri dari inti, kernel, nukleus adalah sistem operasi yang menetapkan dalam memori kerja. Contohnya adalah pada sangat boot, booting, dan bootstrap. Selanjutnya ada sistem operasi. Program sistem operasi diletakkan dalam memori, maka banyak kegiatan juga yang terletak dalam memori. Selanjutnya pengendali alat. Terdiri dari penggerak alat atau device controller dan pelaksana atau device driver yang berbentuk program dan menempati ruang memori tertentu. Yang selanjutnya ada berkas pemakai. Terdiri dari berkas program dan berkas data yang ditampung dalam memori dan pada waktunya diteruskan ke prosesor untuk diolah. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Memori perlu dikelola sebaik-baiknya agar yang pertama meningkatkan kinerja untuk atau utilitas CPU. Selanjutnya meningkatkan kecepatan akses CPU terhadap data dan instruksi. Selanjutnya meningkatkan efisiensi pemakaian memori yang terbatas. Selanjutnya transfer data dari dan ke memori utama atau dari memori CPU dapat lebih efisien. Selanjutnya mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Dan selanjutnya mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Selanjutnya mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Yang selanjutnya mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Terdapat dua manajemen memori. Yang pertama manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, atau ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua ada manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat berseragam sepanjang waktu secara dinamis. Strategi alokasi motor. Terdapat beberapa strategi alokasi di proses ke memori. Alokasi harus mencari sekumpulan blok memori yang ukurannya mencakupi untuk memuat proses, yaitu lubang kosong yang sama atau lebih besar dibanding ukuran memori yang diperlukan proses. Beberapa algoritma alokasi memori yaitu yang pertama ada first fit algorithm, kedua ada next fit algorithm, tiga ada best fit algorithm, yang keempat ada worst fit algorithm, yang terakhir ada quick fit algorithm. Kesimpulan, konsep dasar manajemen memori pada sistem memori yaitu meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin dan transfer data dari memori. Manajemen memori pemartisian statis dengan proses tanpa swapping itu pada dasarnya terdiri atas dua, yaitu monoprogramming merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program pemakai berjalan pada satu waktu, dan multiprogramming dapat dijalankan dengan pemartisian statis, yaitu memori dibagi menjadi beberapa sejumlah partisi tetap. Strategi penempatan program ke partisi ada dua jenis. Strategi 1, antrian untuk tiap partisi atau banyak antrian untuk seluruh partisi, yaitu proses ditempatkan ke partisi paling kecil yang dapat memuatnya. Dan satu antrian untuk seluruh partisi, yaitu proses-proses diantrikan di satu antrian tunggal, yaitu untuk semua partisi. Proses segera ditempatkan di partisi bebas paling kecil yang dapat memuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang virtual memory yang ada di modul 10. Pengertian, modul virtual memory adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi ataupun penyimpanan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia, seperti memori fisik seperti RAM. Program
ataupun data yang tidak memuat dimasukkan pada memori asli atau RAM akan disimpan ke dalam sebuah pegging file. Pegging file itu sendiri hanyalah data yang disimpan sementara atau bisa disebut dengan swap. Contohnya di sini pada sistem yang operasi diharuskan untuk membuat dua partisi utama, yaitu untuk sistem dan untuk swap. Virtual memory yang dimaksud di sini berbeda dengan memori fisik seperti RAM karena RAM merupakan komponen yang termasuk ke dalam golongan hardware. Manfaat virtual memory. Berkurangnya input atau output yang dibutuhkan atau lalu lintas input-output menjadi rendah. Misalnya, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Berkurangnya memori yang dibutuhkan atau space menjadi lebih luasa. Contohnya, untuk program 10 MB tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Meningkatnya respon sebagai konsekuensi dari menurunnya beban input atau output dan memori. Bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user. Konsep virtual memory. Pemisahan antara user logical memory atau virtual dengan physical memory. Hanya sebagian kecil dari program yang harus berada di memori untuk dieksekusi. Terdapat mekanisme untuk melakukan alokasi dan dealokasi patch atau swapped out dan in sesuai dengan kebutuhan atau referensi program. Terdapat bagian dari disk menyimpan sisa patch atau program yang sedang dijalankan di memori. Virtual memory dapat diimplementasikan melalui demand pegging dan demand segmentation. Demand pegging. Umumnya basis VM adalah pegging. Demand adalah sesuai dengan kebutuhan. Ambil atau bawa patch ke memori hanya jika diperlukan. Umumnya program memerlukan patch sedikit atau one by one. List input dan output dan list memory atau more user. Transfer cepat atau faster response. Patch dibutuhkan pada saat eksekusi proses dan terjadi referensi logical address ke patch tersebut. Invalid reference sama dengan abort. Not in memory sama dengan bring to memory. Patch table menyimpan data patch frame yang telah dialokasikan untuk proses tersebut. Valid invalid bit. Setiap entry pada patch table terdapat bit. Valid dan invalid mengenai keberadaan patch di memori fisik itu 1 sama dengan in memory dan 0 sama dengan not in memory. Saat awal patch belum berada di memori, maka bit adalah 0 atau not in memory. Jika terjadi referensi dan patch frame yang akan diakses bit invalid 0 sama dengan patch foul. Nah, ini contoh tentang valid invalid bit. Kemudian ada memory mapped file. Memory mapped file input dan output membolehkan file input output diperlakukan sebagai rutin akses memori yang dipetakan sebagai blok disk ke dalam patch memori. Suatu file diinisialisasikan menggunakan demand pegging. Sesuatu bagian patch file dibaca dari file system ke patch fisik. Subsequent membaca atau menulis ke atau dari file yang diperlakukan dalam urutan memori akses. Secara sederhana, file akses memperlakukan file input atau output melalui memori melalui read, write, system calls.
Beberapa proses juga dapat dipetakan pada file yang sama pada memori yang di-share. Nah, gambar di samping adalah contoh memory mapped file. Vivo Page Replacement. Mengganti page yang terlama berada di memori. Data struktur Vivo QE yang menyimpan kedatangan page di memori. Masalah menambah page frame dengan page fall tidak berkurang. Algoritma Vivo reference settingnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 3 frame atau sama dengan 3 page yang dapat berada di memori pada suatu waktu proses. Di bawah gambar bawah ini adalah contoh Vivo Page Replacement. Tracing. Jika suatu proses tidak mempunyai page yang cukup, tingkat page fall menjadi tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem operasi meningkatkan multiprogramming. Utilisasi CPU meningkat sejalan dengan bertambahnya multiprogramming. Proses lain ditambahkan ke dalam sistem. Tracing adalah suatu proses yang sibuk melakukan swap page in dan out. Model lokalitas adalah proses memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dan terjadi overlap lokalitas. Mengapa tracing sering terjadi? Karena I berukuran ukuran lokalitas lebih dari total ukuran memori. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab modul 11 yaitu input output hardware. Input atau output. Yang pertama, input adalah masukan. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Selanjutnya ada output, yang berarti luar. Jadi perangkat output atau output device adalah piranti dari komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran, yaitu output, dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan atau hard copy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Fungsi manajemen input atau output. Pertama, ada mengirimkan perintah dari ke perangkat input-output agar menyediakan layanan. Kedua, menangani interupsi perangkat input-output. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input-output. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Yang kelima, perangkat input-output dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, perangkat blok dan perangkat karakter. Yang keenam adalah perangkat blok. Menyimpan informasi dalam blok berukuran tetap masing-masing dengan alamat sendiri. Yang ketujuh adalah hard disk. Cakram Blu-ray dan USB stick adalah perangkat blok umum. Kedelapan ada perangkat karakter. Sebuah perangkat karakter yang memberikan atau menerima aliran karakter tanpa memperhatikan struktur blok. Hal ini telah dialamatkan. Yang kesembilan ada printer antarmuka jaringan, mouse untuk menunjuk, mouse untuk percobaan laboratorium psikologi, dan sebagian besar perangkat lain yang tidak disk seperti dapat dilihat sebagai perangkat karakter. Sifat aliran data. Perangkat berorientasi blok atau block-oriented device menyimpan informasi dan menukarkan atau
menerima dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai dengan 1024 byte. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca dan menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya disk, tape, CD-ROM, dan optical disk. Selanjutnya ada perangkat berorientasi karakter atau character oriented device. Mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu karakter blok, not addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya terminals, line printer, punch card, network interface, pita keras, mouse, dan sebagainya. Klarifikasi di atas tidak mutlak karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk kategori di atas, misalnya clock yang tidak teramati secara blok dan juga tidak menghasilkan atau menerima aliran karakter. Clock menyebabkan interupsi pada interval-interval yang didefinisikan. Dan selanjutnya ada memory mapped screen dan juga ada sensor. Sasaran komunikasi. Berdasarkan sasaran komunikasi dibedakan menjadi perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia. Contohnya VDT atau Video Display Terminal. Terdiri dari monitor. Yang selanjutnya ada keyboard dengan tambahan mouse. Perangkat yang terbaca oleh mesin atau machine readable device. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya disk, tape, sensor, controller, aktuator. Untuk komunikasi perangkat yang cocok komunikasi dengan perangkat jarak jauh, contohnya modem. Perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program atau komputer yang termasuk perangkat input. Nah, yang di bawah contohnya adalah keyboard, mouse, webcam, barcode, scanner, dan terakhir mikrofon. Kemudian yang merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer yang termasuk perangkat output. Contohnya di bawah ini yaitu monitor, printer, speaker, proyektor, dan network card. Prinsip-prinsip perangkat lunak dan input-output. Input-output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level di bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Perangkat keras input-output adalah bagaimana perangkat keras input-output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan baik. Device controller. Pengertiannya adalah merupakan komponen elektronik dari input-output unit. Antarmuka antara controller dan perangkat sering satu tingkat lebih rendah. Dalam sebuah disk, misalnya, mungkin diformat dengan 2 juta sektor 512 byte per track. Apa yang sebenarnya berasal dari drive, bagaimanapun aliran bit serial, dimulai dengan pembukaan. Maka 4096 bit dalam suatu sektor. Dan akhirnya checksum atau ECC atau disebut dengan error correcting code. Pembukaan ditulis ketika disk diformat dan diberi silinder dan sektor nomor, ukuran sektor, dan data yang sama, serta informasi sinkronisasi. Pekerjaan controller adalah untuk mengubah aliran bit serial ke blok byte dan melakukan koreksi kesalahan yang diperlukan. Direct Memory Access atau DMA. DMA berfungsi membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan input-output device.
Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirim informasi sebagai berikut. Perintah penulisan atau pembacaan, alamat input-output device, kemudian awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca, kemudian jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Nah, keuntungan DMA ini itu meningkatkan kinerja proses atau input-output. Selanjutnya, meminimalisirkan overheat. Selanjutnya, pada waktu data ditransfer dari controller ke memori, sektor berikut akan lewat di bawah head dan bit sampai ke controller. Controller sederhana tidak dapat melakukan input-output dalam waktu yang bersamaan. Maka dilakukan interleaving atau skip block, memberi waktu untuk transfer data ke memori. Interleaving ini terjadi pada disk bukan pada memori, membuat interface yang baik ke user. Tujuan software input-output yang pertama, konsep dalam desain software input-output, device independence atau tidak bergantung pada device yang digunakan. Penamaan yang seragam atau uniform naming. Penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya, seluruh disk dapat dibuang dengan hierarki sistem file menggunakan NPS. Penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contohnya, pertama controller, device driver, dan seterusnya. Dan jika tidak bisa ditangani, beri pesan. Sinkronus atau blocking dan asinkronus atau interrupt driver transfers. Kebanyakan input-output adalah asinkron. Pemroses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, pemrogram kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersebut di buffer. Terserah sistem operasi untuk menangani operasi yang sesungguhnya, interrupt driver. Serial versus dedicated device. Beberapa perangkat yang dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai, yang dibolehkan memakai pada suatu saat. Misalnya disk untuk serial dan printer untuk dedicated. Input-output error handling atau penanganan kesalahan input-output. Error pemrograman, kesalahan disebabkan pemrograman. Misalnya, request sektor yang tidak ada. Penanganannya, pembetulan program untuk komersial software, batalkan operasi dan berharap tidak akan ada lagi. Error checksum transient. Itu kesalahan disebabkan adanya debu di antara head dengan pemurkaan disk. Penanganannya, lakukan operasi berulang-ulang dan menandai sektor yang rusak. Selanjutnya adalah error checksum permanen. Kesalahan disebabkan kerusakan disk. Misalnya harus dibuat daftar blok-blok buruk agar data tidak ditulis di blok-blok buruk. Error sick. Kesalahan ini ditanggulangi dengan mengkalibrasi disk supaya berfungsi kembali. Misalnya dengan harusnya ke silinder 6 ternyata ke 7. Penanganannya kalibrasi ulang. Error controller. Kesalahan ini ditanggulangi dengan menukar pengendali yang salah dengan pengendali yang baru. Misalnya controller menolak perintah akses, penanganannya harus di-reset. Track at time changing control. Controller mempunyai memori untuk penyimpan informasi track di mana ia berada. Permintaan pembacaan blok track tersebut dilakukan tanpa pergerakan mekanik. RAM disk. RAM disk adalah disk driver yang disimulasikan pada memori akses acak atau RAM. RAM disk sepenuhnya mengeliminasi waktu tunda yang disebabkan pergerakan mekanis dalam SIG dan rotasi. RAM disk berguna untuk aplikasi yang memerlukan kinerja disk yang tinggi. Device block adalah
media penyimpanan dengan dua perintah, yaitu R sebagai read dan W sebagai write. Normalnya, blok-blok disimpan di disk berputar yang memerlukan mekanisme fisik. Idenya adalah meniru driver dengan mengalokasikan terlebih dahulu satu bagian memori untuk menyimpan blok-blok data. Keuntungannya itu berkecepatan tinggi karena pengaksesan sesaat atau instan. Tidak ada waktu tunda seek dan waktu tunda rotasi. Sangat cocok untuk menyimpan program atau data yang sering diakses. Dan menurut saya sampai situ penjelasan mengenai sistem operasi yang ada di modul 9 sampai 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arif Rahman Cipangestu. Terima kasih.